Hai, selamat siang pemirsa sekalian. Hai, selamat siang. Hai, selamat datang di Hangout on Air untuk bulan Februari ini. Nama saya Yoshiaki dan ada rekan saya dan juga tamu narasumber kita untuk sesi Hangout hari ini namanya Evelyn. Oke, dan karena kita lihat dulu, jadi karena presentasi ini atau Hangout on Air ini berjudul struktur dan implementasi advance untuk kampanye display network, kita berpikir kita mau melakukan sesuatu hal yang sedikit lebih berbeda. Makanya kita bayangkan bahwa sebagian besar dari pemirsa yang sekarang sedang menonton adalah agensi-agensi yang memiliki klien-klien yang memiliki pertanyaan terkait dengan kampanye Google Display Network yang tingkatnya lebih advance. Makanya daripada menggunakan format yang lama di mana kita menggunakan tips-tips terus implementasinya seperti ini, kenapa tidak kita gunakan sebagai sesi tanya jawab seperti talk show gitu namanya. Jadi saya adalah talk show host hari ini dan ini adalah tamu host untuk hari ini, Ibu Evelyn, dan Ibu Evelyn juga bekerja untuk mengurus semua akun-akun Google AdWords yang ada di Indonesia. Dan dia sering melihat beberapa cases untuk kampanye-kampanye dan juga cara-cara untuk mengoptimalkannya lebih lanjut. Oke, jadi itu untuk pengenalannya sekarang dan saya akan mengganti dulu ke slide-nya. Jadi untuk mengawali ini kita akan mulai dulu saja. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, formatnya adalah mengenai Anda dan klien Anda. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan sebuah kampanye display network dengan lebih lanjut. Nah, jika ada rekan-rekan pengiklan baik yang agency ataupun yang non-agency yang mungkin memiliki pertanyaan banyak, jangan bingung dan juga jangan ganti channel. Solusinya cuma satu, yaitu Anda perlu pergi ke Hangout on Air ini atau halaman Google Plus-nya untuk Google Partners. Kemudian Anda klik ke Hangout yang saat ini dan juga Hangout sebelumnya untuk mendapatkan tips lebih lanjut mengenai Google Display Network. Oke, tapi sesi ini juga akan ditujukan untuk baik pengiklan yang partners dan juga yang non-partners. Baik, apa saja agenda untuk hari ini? Jadi agendanya adalah kita akan berdiskusi dan juga bertanya jawab. Dan topik pertamanya adalah mengenai Advanced Google Display Network Settings. Keduanya adalah mengenai targeting untuk Google Display Network level lanjutan. Dan kemudian juga ada konten spesial mengenai remarketing yang kita lihat memiliki performa yang cukup baik di Indonesia. Dan terakhir adalah mengenai question and answer atau tanya jawab di akhir acara. Oke, kalau gitu tanpa buang waktu lagi, kita akan menuju let's get started ke topik pertama, yaitu mengenai advanced settings. Oke. Jadi pertanyaannya pertama untuk rekan saya Evelyn. Bagaimana caranya mengoptimalkan struktur kampanye berlanjut? Dan pertanyaan adalah ad delivery. Itu adalah sebaiknya standar atau accelerated. Jadi bagi yang belum tahu, ad delivery atau setelan distribusi iklan sebaiknya standar atau accelerated. Ini yang sering ditanyakan. Iya. Jadi tim kami menyarankan untuk menggunakan standar kecuali ada tujuan spesifik. Jadi umpamanya kalau ada campaign yang budgetnya susah terserap, boleh pakai accelerated, tapi kalau enggak pakai standar saja. Karena metode standar bertujuan menyebarkan budget secara merata di sepanjang hari untuk mencegah budget itu kehabisan lebih awal. Baik. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa jawaban yang direkomendasikan oleh rekan saya Evelyn, yaitu bahwa untuk ad delivery yang sebaiknya standar accelerated, kita menyarankan standar saja. Kecuali ada alasan yang jelas dan juga sensible. Oke, pertanyaan keduanya adalah terkait dengan ad delivery khusus untuk mobile. Sebaiknya iya atau tidak? Jadi ad delivery khusus untuk mobile. Jadi sekarang di Indonesia kan sekitar 70% search query Google itu datangnya dari mobile. Jadi memang harus ada fokus ke mobile. Strategi untuk mobile, kami rekomen untuk increase mobile bid adjustment untuk setiap display campaign minimum 15%. Lalu kita 15% untuk kampanye. Kenapa itu kira-kira? Karena kalau di screen mobile itu kan lebih kecil. Jadi memang harus increase mobile bid adjustment-nya biar iklannya bisa lebih kompetitif. Tayangnya. Baik. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan kedua yaitu ad delivery khusus untuk mobile, ya atau tidak? Jawabannya iya. Namun jika bisa, jadi seperti tadi yang dikatakan oleh rekan saya Evelyn, untuk ad delivery mobile kebanyakan dari pengguna di Indonesia mencari melalui mobile dan sebaiknya untuk fokus ke mobile bid adjustment.
Namun ini ada beberapa poin-poin tambahan, yaitu untuk kampanye Google Display sebaiknya optimalkan bagian-bagian lainnya dulu sebelum menuju ke mobile bid adjustment. Jadi jika misalnya performasi masih buruk, pertimbangkan memisahkan kampanye mobile GTN ke mobile only campaign jika diperlukan. Saya ulang, mobile only campaign jika diperlukan. Ya, tapi itu juga harus pertimbangan juga sektornya. Jadi contoh kalau mobile efektif kan untuk jasa-jasa seperti car rental yang biasa bakal dicari lewat mobile. Iya, jadi harus pertimbangkan juga ya vertikalnya. Jadi bukan untuk semua vertikal cocok. Baik, oke. Terima kasih untuk tips tambahan tersebut. Baik, pertanyaan ketiga adalah apakah sebaiknya frequency capping digunakan? Jadi frequency capping untuk di kampanye Google Display Network, sebaiknya iya atau tidak? Oke, kalau ini tergantung. Bila Anda mengaktifkan frequency capping, Anda akan membatasi jumlah impression per hari, per minggu, atau per bulan untuk setiap pengguna. Jadi kami rekomen untuk mengaktifkan frequency capping apabila Anda khawatir dengan brand dilution atau setting campaign-nya CPM bidding. Okay. Sebentar, Evelyn. Brand dilution itu maksudnya apa? Brand dilution itu maksudnya apa ya? Jadi ini brand dilution maksudnya seperti kalau misalnya Anda khawatir kok banyak brand saya kayaknya tampilnya terlalu banyak dan overpopulasi dari apa yang dilihat pengiklan, itu takutnya adalah kita akan melihat pengiklan akan justru memiliki sentimen yang negatif apabila iklannya terus-menerus diperlihatkan ke mereka. Iya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan brand dilution. Iya. Okay. Tapi jangan pakai frequency capping jika menggunakan automated bidding. Ya, karena nanti sistemnya bisa automate. Oh, maksudnya gimana? Jadi sistemnya akan secara otomatis juga sudah akan menentukan apakah perlu ditunjukkan sebanyak ini atau tidak, dan jika misalnya tidak juga akan kita stop gitu anggapnya sama sekali. Jadi kalau misalnya sekali lagi saya ulang, kalau misalnya Anda menggunakan automated bidding seperti CPA bidding atau yang menggunakan target biaya per akuisisi atau cost per acquisition, Anda tidak perlu menggunakannya karena secara otomatis sistem juga sudah akan memfaktorkan itu untuk mempertimbangkan apakah sebaiknya iklan Anda tampil sebanyak itu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana struktur kampanye GDN yang optimal. Oke. Jadi kalau untuk struktur GDN campaign kan ada macam-macam, tapi tim kami rekomen untuk atur campaign menurut targeting. Jadi umpamanya kita bikin 3 campaign display. Yang pertama targetingnya mungkin pakai affinity sama topik. Yang kedua targetingnya pakai keyword. Yang ketiga pakai placement. Jadi jangan semua targeting itu dicampur di satu campaign. Efeknya kenapa? Apakah karena? Karena nanti kalau kita pakai semua targeting kayak placement, ada keyword, ada affinity, nanti targetingnya terlalu narrow. Jadi reach-nya nggak luas. Dan apalagi untuk kampanye GTN kan sedikit berbeda dengan kampanye search kan. GTN juga salah satu keuntungannya adalah memiliki reach untuk mencapai pelanggan-pelanggan baru. Oke, jadi untuk bagaimana struktur kampanye GTN yang optimal sebenarnya tergantung struktur mana yang masuk akal. Contohnya untuk bagi pemirsa yang dapat melihatnya, kampanye search bisa diberikan menjadi kata kunci brand, lalu ada kata kunci kategori produk, lalu ada juga kata kunci yang trending. Misalnya untuk cerita pengantin.com itu kata produknya adalah paket honeymoon. Tapi untuk trending misalnya nikah di Bromo atau nikah di Gunung Bromo, itu bisa jadi. Sama dengan display seperti yang rekan saya Evelyn katakan, struktur yang dianjurkan adalah dibedakan kampanyenya untuk tiap-tiap targeting. Contohnya tadi yang dikatakan affinity dan topik, atau misalnya in market dengan keyword, atau remarketing dengan similar audiences. Jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai tiap-tiap targetingnya. Jadi Anda jangan khawatir. Cuma sekarang kita akan melihat dari segi setelan atau setelan generiknya apa yang perlu kita lakukan. Oke, kita akan melihat ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan setelan untuk iklan khusus untuk GTN? Apakah Ibu Evelyn punya beberapa tips untuk pengiklan-pengiklan selanjutnya, yaitu untuk setelan iklannya? Oke, iya. Jadi hari ini saya share beberapa tips untuk best practice saja ya untuk iklan GDN. Jadi pertama itu setiap iklan harus ada call to action yang clear banget. Jadi untuk iklan gambar kita memang harus lebih direct karena orang-orang mungkin tidak tahu bagian mana dari iklan ini yang dapat diklik. Mereka juga ingin tahu apa yang dapat dilakukan jika mengeklik iklan Anda. Jadi harus pakai kata-kata kayak
pelajari lebih lanjut atau beli sekarang dan ada tombol. Iya. Tip kedua itu adalah berikan harga, promosi, dan penawaran eksklusif. Jadi menggunakan istilah seperti penawaran khusus atau kupon, diskon, penawaran gitu biar ya lebih compelling aja iklannya. Lalu tip ketiga, rasio gambar dan teks harus seimbang. Jadi jangan teksnya banyak banget, gambarnya kecil gitu. Gambar harus jelas dan semua teks harus mudah dibaca dan dipahami. Iya, jadi berikutnya tip keempat, berikan landing page yang relevan. Jadi pernah tahun lalu ya saya ada klien yang mereka bounce rate-nya tinggi sekali. Jadi dia bingung juga ini kenapa banyak yang klik iklannya tapi nggak ada orang yang beli produknya. Lalu habis kita review campaign-nya, ternyata banyak iklannya, umpamanya gambarnya ada sepatu olahraga yang biru. Tapi kita klik ke dalam iklan itu, landing page-nya hanya ada sepatu kanvas. Jadi kan landing page-nya sama iklannya itu gak relevan. Jadi itu penting sekali. Lalu tip kelima, coba berbagai tipe dan ukuran iklan. Jadi Google kan ada banyak inventory, iklannya juga size-nya beda-beda kan, jadi harus sediakan semua size. Ada juga ad text, iklan yang teks, sama juga iklan yang gambar. Baik. Iya, masih ada satu lagi. Masih ada. Tips ke-6, iklan teks dan iklan gambar harus di beda ad group. Iya, jadi kan tahu kan kalau di display network juga bisa tayang iklan yang hanya teks, tapi itu harus di beda ad group sama iklan yang display. Karena kalau dicampur nanti performanya kurang bagus. Menarik sekali. Iya. Oke. Jadi untuk pemirsa-pemirsa yang tadi sudah menjelaskan penjelasannya, saya akan switch ke slide-nya untuk biar Anda bisa melihat secara lebih lengkapnya. Jadi untuk bagaimana dengan setelan untuk iklan, apakah ada beberapa tips tambahan tadi sudah di-sharing sedikit-sedikit. Jadi pertama adalah ada call to action yang cukup jelas. Ini cukup sensible dan cukup masuk akal. Kemudian ada juga mungkin ditawarkan harga dan penawaran yang eksklusif pada saat itu. Lalu yang juga penting dari jangan terlalu banyak gambar atau jangan terlalu banyak teks. Biasanya untuk sebagai perbandingan, teksnya jangan sampai lebih dari 25% atau seperempat dari iklan tersebut. Dan halaman landas yang relevan itu cukup penting. Lalu juga ada beberapa saran untuk tipe-tipe dan ukuran karena Google memiliki inventory yang cukup banyak. Dan beberapa top performing ad sizes atau ukuran-ukuran yang biasanya cukup banyak volume dan juga trafficnya adalah yang seperti Anda lihat di slide sekarang. Nah itu juga tips terakhir ini sedikit mungkin sedikit berbeda dan sedikit baru, yaitu adalah pisahkan iklan teks dan gambar di grup yang berbeda sesuai dari rekan saya Evelyn tadi bisa ditanyakan. Oke, pertanyaan selanjutnya Evelyn, bagaimana dengan bidding? Apakah strategi penawaran atau bid strategy? Saya pernah dengar namanya ada cost per acquisition atau cost per acquisition, dan juga ada yang namanya cost per click atau CPC. Nah saya dengar untuk target CPA, satu CPA saja bisa digunakan untuk semua kampanye atau satu target CPA bisa digunakan untuk semua kampanye, sedangkan untuk CPC biddingnya harus disesuaikan untuk tiap kampanye. Apakah itu benar? Iya, benar. Jadi kami rekomen untuk selalu menggunakan bidding manual sampai sudah ada mungkin 50 sampai 100 konversi. Karena auto bidding memang lebih akurat dan performanya bisa lebih konsisten jika ad group itu sudah ada lebih banyak conversion. Ya karena kan perlu ada historinya biar performanya bisa lebih bagus. Jadi untuk itu kami rekomendasi untuk setiap campaign, di dalam setiap campaign ada 4 sampai 5 ad group. Iya. Lalu ini penting sekali, waktu menggunakan bidding manual, di awal harus bid lebih tinggi untuk ad group yang ada iklan gambar dibandingkan yang iklan teks. Kalau tidak nanti semua impresinya larinya ke iklan yang teks. Oh oke. Iya. Oke, jadi tadi ada beberapa saran dan tips dari rekan saya Evelyn, yaitu pertama mengenai strategi penawaran atau bid strategy. Jadi rekomendasi dari Ibu Evelyn adalah pertama mulai dengan CPC dulu atau manual bidding hingga ada konversi yang sudah cukup 50 hingga 100. Lalu ganti ke auto bidding atau misalnya seperti conversion optimizer atau enhanced CPC jika Anda yang pernah mendengarnya sebelumnya. Dan pastikan Anda nge-track conversion dari awal sehingga Anda bisa memulai menggunakan conversion semenjak kampanye Anda memulai.
di sini juga ada beberapa poin tambahan, yaitu targetkan minimum 15 conversion per bulan agar conversion optimizer atau target CPA dapat bekerja dengan lebih baik. Dan juga lebih tinggi untuk iklan gambar jidian dibandingkan iklan teks jidian. Ini mungkin sedikit lebih berbeda lagi. Jadi mengikuti poin sebelumnya di mana Ibu Evelyn tadi berkata bahwa dipisahkan antara iklan gambar dengan iklan teks di ad group yang berbeda. Jadi biddingnya pun juga akan dibedakan. Itu saran dari Ibu Evelyn. Oke, dan juga mungkin tips untuk pengiklan-pengiklan yang mendengarkan juga, kalau jika Anda menggunakan target CPA dibandingkan CPC, target CPA bisa digunakan untuk semua kampanye, jadi nggak perlu dibedakan karena sistemnya akan secara otomatis menentukan CPC-nya berapa. Jadi mungkin bagi yang pengiklan yang mungkin kurang jelas mengenai CPA, bisa dilihat lebih lanjut di halaman bantuan Google AdWords, atau bisa ditanyakan ke kami juga. Nanti akan kami jelaskan jika ada yang mungkin kurang jelas mengenai apa itu CPA atau CPA. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah kita akan berputar balik. Yaitu sekarang Ibu Evelyn akan bertanya kepada saya, dan ini adalah mengenai targeting. Oke, targeting, apa yang ingin ditanyakan, Ibu Evelyn? Oke. Jadi targeting GDN apa yang efektif caranya? Targeting GDN yang secara efektif adalah kita akan mengikuti beberapa penargetan yang ada. Pertama, jika Anda ini sebenarnya tergantung. Jika apabila Anda objektif dari kampanye adalah untuk mendapatkan reach atau cakupan yang luas, maka placement atau in market dan juga affinity itu akan cocok untuk Anda. Apa itu in market, apa itu affinity, apa itu placement? Jika ada yang mungkin belum jelas, di sesi bulan lalu kita telah membahas lebih detail mengenai tiap-tiap penargetan yang ada. Jadi jangan khawatir jika misalnya kelewatan, Anda bisa melihatnya di YouTube untuk mencari dengan judul kampanye Google Display Network untuk pemula. Di sana akan ada deskripsi untuk tiap-tiap penargetan yang ada. Jadi untuk cakupan yang luas, placement, in market, dan affinity. Tapi untuk jika Anda ingin lebih spesifik lagi, ingin mungkin lebih performance driven atau mungkin lebih tertarget, ada juga namanya remarketing dan juga namanya similar audiences. Dan Anda bisa melihat lebih lanjutnya di slide ini. Jadi dari yang paling luas sampai yang paling mungkin lebih tertarget, placement diikuti dengan in market dan affinity, lalu ada juga similar audiences lalu diikuti dengan remarketing. Nah, jika conversion rate atau click through rate juga tidak setinggi harapan, misalnya Anda melihat di kampanye Anda kok conversionnya rendah dan CTR-nya rendah, kombinasikan saja beberapa tipe penargetan atau di layer, anggapannya dalam bahasa teknikalnya layering. Namun hati-hati karena ini bisa berdampak pada volume, makanya jangan kombinasikan yang terlalu target. Misalnya jangan kombinasikan remarketing dengan placement yang dua-duanya target and bid, karena jika menggunakan target and bid untuk remarketing dan juga placement, takutnya volume terlalu kecil. Jadi sekali lagi remarketing sangat-sangat tertarget. Jadi apabila Anda mengkombinasikan remarketing dengan penargetan lainnya, takutnya akan ada volumenya akan menurun drastis. Jadi remarketing sangat tertarget. Jadi hati-hati dengan melakukan layering untuk remarketing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, Yoshi. Apakah tidak ada saran yang lebih spesifik? Sebenarnya cukup susah untuk memberikan saran yang terlalu spesifik. Alasannya cukup mudah, yaitu karena tiap kampanye Google Display Network itu berbeda, tergantung dari objektifnya, penggunanya, pengiklannya masing-masing. Jadi dan juga tergantung situsnya. Jadi customize ya untuk setiap. Harus customize. Tapi untuk secara general ada beberapa saran yang bisa kita lakukan. Pertama, lakukan negative targeting atau pengecualian. Pengecualian ini cukup berguna untuk jika Anda ingin menghindari beberapa kategori. Dan mungkin saya akan switch ke ininya biar Anda bisa melihatnya lebih lanjut. Kemudian Anda juga bisa melihat untuk penempatan dan kata kunci yang mahal. Yang berarti apa? Yang berarti mungkin misalnya cost per konversinya atau biaya per konversinya mahal dan juga memakan anggaran dan tidak menghasilkan konversi, mulailah hindarkan penempatan atau penargetan tersebut. Saya ulang, jadi gunakan negative exclusion untuk kategori seperti misalnya topik tragedi atau misalnya topik error pages dan sebagainya. Dan kedua, hindari penempatan yang mahal. Bagaimana cara Anda mengevaluasinya? Tunggu sekitar 2 minggu untuk performa dari kampanye Anda untuk mulai stabil, lalu Anda mulai mereview atau mengevaluasi penempatan dan juga kategori-kategori Anda. Oke. Pertanyaan ketiga, pertanyaan ke-9-nya, apa lagi Bu Evelyn yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi kalau ada yang mau pakai placement targeting, ada tips nggak untuk itu? Baik, placement targeting atau penempatan itu adalah penempatan yang digunakan untuk membantu pengiklan menentukan di situs-situs atau video-video mana atau di aplikasi mana mereka ingin tampil.
Nah, Oke. ada dua, tadi mungkin saya pernah berbincang mengenai target and bid dan juga bid only. Target on bid itu apa? Itu ada kriteria yang harus diharapkan. Mungkin kalau saya boleh kasih analogi yang cukup mudah. Jika saya harus ditanyakan sebaiknya seperti apa tipe rumah yang paling saya sukai. Saya tahu pasti harus rumahnya misalnya berada di pesisir pantai. Itu harus. Itu namanya target and bid. Mahal loh. Tapi sedangkan bid only itu adalah sebuah kategori yang good to have, atau misalnya jika bisa baguslah. Misalnya saya mau rumahnya di pesisir pantai, kalau misalnya warnanya biru, wah lebih bagus lagi gitu. Jadi itu anggapannya target and bid itu adalah yang harus ada, sedangkan bid only itu cuma kalau misalnya bisa bagus. Nah, setelah saya definisinya ada, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk penempatan? Penempatan saya akan sarankan agar menggunakan bid only saja. Alasannya mudah, karena apabila Anda menggunakan target and bid untuk placement tertentu, itu takutnya adalah volumenya cukup terrestrict atau terlalu narrow, terlalu tertarget. Iya. Tapi apabila Anda menggunakan bid only untuk penempatan, cakupannya masih akan tetap luas dan Anda masih memiliki sedikit kontrol mengenai penempatan mana yang Anda ingin diprioritaskan. Gitu anggapannya. Oke. Jadi untuk mereview lagi, untuk placement, saran dari tim Google AdWords adalah review secara reguler dan lihat sumber traffic mana yang kurang cocok lalu dikecualikan seperti tadi. Dan apabila bisa mulai dari broad placement targeting lalu mulai kecualikan secara bertahap dengan menggunakan placement report di placement tab atau tab penempatan. Caranya di mana? Di tab display network akan ada sebuah tab yang namanya placement atau penempatan. Anda bisa mendownload placement reportnya untuk mendapatkan detail lebih lanjut mengenai placement yang sudah ada. Lalu terakhir adalah gunakan placement ini sebagai bid only, lalu tambahkan sedikit bid adjustment untuk penempatan tersebut. Ini jadi untuk bisa membantu beberapa agensi untuk bisa mendapatkan target volume yang diharapkan oleh klien. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu Evelyn, pertanyaan ke-10. Jadi kalau kita pakai interest targeting itu kan ada dua macam, ada affinity sama in market. Jadi targeting mana yang kita harus gunakan? In market itu bedanya sama affinity, Bu Evelyn cukup familiar nggak? Familiar Pak Yoshi. Oke, jadi jika ada yang mungkin kurang familiar, sekali lagi di video bulan lalu untuk kampanye Google Display Network untuk pemula kita sudah membahas lebih detail mengenai apa bedanya in market dengan affinity. Tapi secara general, affinity itu bagus untuk kalau misalnya Anda ingin brand building atau membangun brand Anda. Alasannya kenapa? Karena affinity audiences itu dibangun berdasarkan secara jangka panjang, sistem kita mencoba mempelajari interest pengguna itu seperti apa. Misalnya saya suka sekali dengan sepak bola. Jadi untuk affinity saya akan dikategorikan sebagai orang-orang sebagai sebuah pemirsa yang sangat suka dengan sepak bola. Sedangkan in market itu berdasarkan niat kehendak mereka saat itu apa. Misalnya saya terlihat sedang lagi scanning beberapa situs-situs untuk mencari kamera. Jadi saya akan termasuk sebagai market pengguna-pengguna yang sedang mencari kamera pada saat itu. Makanya namanya in market. In the market untuk mencari kamera-kamera. Nah, jadi apa yang bisa kita pahami lebih lanjut yaitu untuk affinity segment itu bagus untuk brand building dan in market itu khusus untuk lebih bagus untuk performance goals. Jadi misalnya kliennya Anda ingin saya ingin ada promosi sebuah acara musik, makanya gunakan affinity segment untuk misalnya yang pensuka musik. Sedangkan untuk misalnya ada pemirsa klien-klien Anda yang merupakan toko kamera misalnya, gunakan in market untuk mencari mana saja yang sedang mencari kamera saat ini juga. Jadi untuk bisa mengkomplement kampanye search Anda. Jadi rekomendasinya untuk in market gunakan CPC automated bidding, sedangkan untuk yang untuk lebih ke arah brand building bisa digunakan CPM jika dikehendaki oleh klien. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk dari Ibu Evelyn. Oke, bagaimana dengan keyword contextual targeting? Apakah targeting dengan kata kunci cocok untuk judian? Iya, jadi sering ditanyakan karena kata kunci kan lebih cocok untuk search. Kenapa kok tiba-tiba ada keyword contextual targeting untuk judian? Sebenarnya keyword contextual targeting bekerja cukup bagus juga, asalkan distruktur dengan benar. Apa yang dimaksud dengan struktur dengan benar? Bedakan ad groupnya pertama-tama berdasarkan tema-tema beberapa kata kunci tersebut. Jadi seperti struktur kampanye search yang tadi sebelumnya kita telah bahas, ada kata kunci brand, lalu juga ada kata kunci produk kategori atau kategori produk. Juga ada kategori kata kunci untuk misalnya
kata kunci yang sedang trending atau trending keywords. Nah, semua itu bisa dibedakan berdasarkan struktur ad group jika Anda ingin fokus satu kampanye tersebut ke keyword contextual targeting. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan beralih ke slide-nya. Jadi untuk keyword contextual targeting ini memberikan cakupan yang cukup luas dan Anda bisa mencari meresearch beberapa kata kunci yang dapat ditambahkan dari kampanye search Anda. Jadi misalnya Anda memiliki kampanye search, tinggal di-copy sedikit beberapa kata kunci yang memiliki volume besar dan juga berkonversi tinggi, lalu diadopsi untuk kampanye Google Display Network Anda. Nah, kemudian ada juga saran dari tim Google AdWords untuk menggunakan keyword contextual targeting dengan topik targeting dengan definisi target and bid, atau bisa dibarengi dengan placement targeting juga. Oke, baik, selanjutnya apa pertanyaan lagi? Similar audiences. Iya, similar audiences. Jadi saya pernah dengar namanya similar audiences. Apa itu? Similar audiences itu adalah semacam daftar remarketing yang daftar remarketing adalah daftar pemasaran ulang. Jadi yang dilakukan oleh sistem Google akan mempelajari karakteristik atau minat pengguna yang mirip dengan cookies yang ada di dalam daftar marketing Anda sekalian. Misalnya saya dan Evelyn mengunjungi toko supermarket, lalu kita lihat, kelihatannya dua orang ini yang sedang berbelanja di situs supermarket tersebut, dua-duanya bekerja di Google. Jadi kita akan mencari beberapa pemirsa lain yang mirip dengan Evelyn dan Yoshiaki, lalu menargetkan ke mereka, meskipun mereka belum mengunjungi situs Anda. Jadi ini cukup efektif jika Anda ingin menargetkan pengguna-pengguna baru yang mungkin akan tertarik juga karena memiliki karakteristik atau minat yang sama dan cukup signifikan. Jadi untuk lebih jelasnya, similar audiences adalah sebuah daftar otomatis yang dideteksi dan diciptakan oleh sistem Google AdWords. Jadi secara otomatis dibuat untuk Anda jika daftar pemirsa Anda eligible. Lalu tips tambahannya adalah gunakan Enhanced CPC untuk membangun volume conversion sebelum Anda beralih ke CPA targeting. Pertanyaan selanjutnya apa, Ibu Evelyn? Selanjutnya kita udah ke remarketing. Remarketing sekarang. Iya. Remarketing ini adalah sebuah topik spesial dan kita memilih untuk memfokuskan sedikit mengenai remarketing. Kenapa kita memutuskan untuk fokus ke remarketing, Ibu Evelyn? Jadi pemasaran ulang yang kita bilang remarketing ini kan memungkinkan Anda menampilkan iklan kepada orang yang pernah berkunjung ke website Anda. Jadi biasanya pemasaran ulang ini kan dipakai untuk orang-orang yang keluar dari website Anda tapi belum beli apapun, jadi belum ada conversion. Itu kan yang standar ya, mungkin mungkin sudah banyak yang sudah coba remarketing begini. Tapi hari ini kita akan membahas yang lebih jauh, ada beberapa tips lainnya. Jadi mungkin untuk mengulang yang tadi dikatakan oleh rekan saya Ibu Evelyn, remarketing ini sebenarnya cukup efektif. Alasannya gampang karena kita melihat secara historical di Indonesia sendiri banyak yang menggunakan remarketing dan hasilnya cukup efektif. Dan bagaimana cara kerja remarketing tadi seperti dikatakan oleh Ibu Evelyn dan juga seperti yang dapat Anda lihat di monitor Anda sekarang. Tapi tadi Ibu Evelyn bilang bahwa ada cara penggunaan lain yang lebih dari tipe yang standarnya, ada kayak semacam tipe-tipe yang lebih sedikit unik yang bisa Anda juga gunakan untuk membantu klien-klien Anda mendapatkan hasil yang lebih optimal. Jadi caranya seperti apa, Ibu Evelyn? Mari di-share sedikit lebih lanjut. Jadi tadi kan saya bilang bahwa strategi yang standar itu kita pemasaran ulang untuk orang-orang yang belum beli apapun, yang belum ada conversion. Tapi hari ini ada strategi beda pemasaran ulang yang saya ingin highlight karena jarang lihat advertiser yang menggunakan strategi ini secara fasih ya. Padahal strategi ini lumayan efektif, yaitu cross selling. Jadi umpamanya saya ada bisnis e-commerce, jadi mungkin sudah ada orang yang datang ke website saya beli shampoo. Lalu kita remarketingnya jangan shampoo-nya lagi kan orang itu kan baru beli. Jadi kita remarketingnya conditioner. Kalau gitu kan produk yang komplementari ya. Atau kalau contoh kalau ada orang yang beli mesin kopi, kita remarketingnya kopinya, jadi biji kopinya. Itu kan produk yang mungkin sering habis, jadi mereka harus beli ulang lagi.
Contoh lainnya mungkin seperti jika ada toko yoga gitu misalnya, toko yoga yang memasarkan program yoga, tapi ada juga program baru misalnya program CrossFit, atau misalnya sekarang lagi trending itu apa lagi ya, yang kayak Zumba gitu ya. Jadi bisa di remarketing juga ke yoga enthusiast atau orang-orang yang pernah mendaftarkan ke program yoga. Iya. Jadi mungkin kalau mereka sudah beli program, maksudnya subscription untuk yoga, kita remarketingnya untuk CrossFit. Nah, iya. Dan yang mau kita emphasize atau kita tekankan lagi adalah remarketing memiliki fungsionalitas yang cukup fleksibel dan cukup besar. Yang berarti bukan cuma dipasarkan kepada orang-orang yang telah berkonversi sebelumnya, tapi kemungkinan yang untuk digunakannya itu cukup besar. Dan jangan sampai agensi-agensi atau Anda pemirsa sekalian merasa terlalu terlimited dari apa yang bisa digunakan Google AdWords. Karena dengan fungsi remarketing ini, Anda bisa menggunakan cukup banyak hal. Ada beberapa contohnya, ini akan saya tunjukkan kepada Anda lebih lanjut. Oke, jadi seperti yang dibicarakan oleh rekan saya Evelyn, apa saja strategi remarketing yang lebih efektif, yang juga jarang digunakan, namun sebenarnya dapat diadopsi dengan mudah oleh pemirsa. Pertama, gunakan all visitor, all conversion, dan juga yang namanya rule-based remarketing. Rule-based marketing itu seperti apa? Itu adalah semacam daftar pemirsa yang difilter lebih jauh. Jadi anggapannya saya mau pemirsa-pemirsa yang sudah datang ke saya semenjak minggu lalu. Jadi bukan sebulan lalu, tapi cuma hanya seminggu lalu saja. Nah itu opportunity atau kemungkinan pertama. Kedua, Anda juga bisa menunjukkan kategori-kategori produk yang berbeda seperti tadi, shampoo dan juga conditioner. Ketiga, targetkan pemirsa yang tidak berkonversi. Ini cukup mudah, ini cukup standar dan sering digunakan oleh pemirsa-pemirsa sekalian. Jadi misalnya yang sudah familiar dengan cara rule-based remarketing, bisa digunakan and atau or rule-nya. Untuk pemirsa yang kurang jelas, misalnya ada ini apa sih remarketing kok banyak sekali yang dibicarakan, jangan khawatir karena tim kita pernah mempresentasikan cara tips implementasi untuk remarketing dan Anda bisa mencarinya di YouTube. Jadi untuk tahun lalu judulnya adalah strategi pemasaran ulang untuk masa liburan. Di sana akan dijelaskan lebih lanjut mengenai implementasinya. Namun sekarang kita akan bahas secara general saja bagaimana strategi-strategi yang lebih advance untuk bisa digunakan dan juga belum diadopsi oleh pemiklan di Indonesia terutama. Iya. Oke, jadi untuk yang keempat, jadi Anda bisa meng-engage lagi ulang ke pemirsa-pemirsa yang ada di shopping cart tapi belum membeli. Jadi cuma drop itemnya di shopping cart tapi belum check out. Nah, tapi ini cuma masuk akal jika Anda memiliki check out system. Misalnya saja Anda toko climbing atau misalnya rock climbing gitu. Jadi Anda nggak ada check out system, jadi tentunya remarketing ini tidak efektif untuk Anda. Kelima, upsell dan cross sell seperti dari conditioner dan shampoo contohnya. Keenam, targetkan ulang pelanggan berdasarkan musim diskon atau jangka waktu. Maksudnya apa ini? Jadi berdasarkan musim diskon, apabila Anda melihat bahwa ada pemirsa Anda yang pernah beli nasi bungkus misalnya dari Anda, dan Anda tahu bahwa misalnya Lebaran akan datang, Anda perlu tahu bahwa remarketing list Anda dapat menabung cookies hingga 540 hari, yang berarti cukup lama. Yang berarti jika Anda pernah datang ke sebuah situs sebelumnya, itu bisa ditabung hingga hampir setahun lebih. Dan apabila Anda ingin menargetkan ulang pelanggan-pelanggan nasi kotak ini untuk berbelanja pada masa Lebaran, itu bisa dilakukan dengan remarketing. Caranya gampang, menggunakan rule-based remarketing atau pemasaran ulang menggunakan peraturan. Jadi ini untuk targetkan ulang berdasarkan musim diskon atau jangka waktu. Kemudian ketujuh adalah customize iklan Anda berdasarkan tujuan remarketing. Kedelapan, sesuaikan bidding Anda untuk tiap remarketing. 9, gunakan frequency capping agar tidak terlalu banyak, terlalu menghantui. Iya, jadi tadi kan kita sudah diskusi tentang frequency capping ya. Tapi frequency capping ini penting sekali untuk remarketing. Jadi contoh ya, tahun lalu waktu aku lagi rencana mau jalan-jalan ke Korea, aku kan lagi nyari akomodasi di Seoul. In the end aku sih booking melalui website ini, website spesifik ini. Lalu emang sudah jalan-jalan ke Seoul, sudah balik ke Singapura 3-4 minggu afterwards. Kemudian saya masih lihat iklan dari website ini yang remarketing untuk akomodasi di Seoul. Padahal kan saya sudah jalan-jalan, sudah balik. Jadi itu memang agak annoying ya, jadi. Jadi pastikan Anda begitu Anda menggunakan remarketing. Jadi harus pakai frequency capping. Frequency capping itu bisa disetting untuk
kayak 2 minggu, 3 minggu, Hmm. atau juga bisa per impresi. Jadi kalau mau remarketing kayak 2 impresi per pengguna gitu juga bisa. Oke, jadi untuk kesimpulannya, apabila Anda menggunakan marketing list atau menggunakan strategi remarketing, pastikan Anda memiliki sedikit gambaran mengenai pengguna Anda. Jadi tidak terlalu menghantui mereka, karena sekali lagi takutnya adalah brand dilution atau negative sentiment terkait dengan brand Anda yang mungkin terlalu bombardir gitu, anggapnya pom gitu. Oke, itu mengenai frequency capping. Dan terakhir, sekali lagi saya ulang, karena remarketing sangatlah tertarget, yaitu hanya untuk pengguna-pengguna yang telah mengunjungi situs Anda sebelumnya, hati-hati sebelum menggabungkannya dengan targeting lainnya, agar volume tidak terlalu rendah. Oke, jadi remarketing adalah tahap terakhir. Jadi kita telah mencapai akhir dari sesi Hangout untuk sementara ini. Untuk sementara ini, jika Anda memiliki feedback ataupun jika Anda ingin kami untuk meng-emailkan slides ini atau deck ini kepada Anda, tinggalkan saja email Anda di sana, nanti kami akan mengirimkannya kepada Anda. Ada juga quiz Hangout on Air terkait dengan topik-topik yang telah kita bahas hari ini. Anda bisa melihatnya di link tersebut. Dan untuk pemirsa yang 3 pemirsa yang beruntung akan mendapatkan hadiah Swags atau hadiah kecil-kecil dari Google untuk sebagai rasa terima kasih kami karena Anda telah menonton Hangout on Air untuk hari ini. Ya, oke. Jadi sekarang kita akan beralih ke quick question and answer atau sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silakan tanya sekarang. Saya akan memberikan sekitar semenit untuk Anda meninggalkan pertanyaan.
Oke, baik pemirsa, kita jadi sudah melihat beberapa pemirsa yang sudah menambahkan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, yaitu oleh Bapak Mukhtaruddin, call to action atau kalimat bertindak di image ads, apakah boleh jika bertuliskan saja klik di sini? Kalau klik di sini, klik here gitu nggak boleh. Karena untuk Google Policy itu agak spammy, spam gitu. Jadi bolehnya kayak beli sekarang atau pelajari lebih lanjut, tapi nggak boleh langsung klik di sini. Oke. Baik. Oke, jadi itu jawaban singkatnya Pak Mukhtaruddin ini tidak boleh jawabannya. Oke. Kemudian oleh Bapak Arif Aulia, GDN lebih cocok untuk branding, search network lebih cocok untuk sales. Apakah pendapat ini benar? Atau hanya tergantung niche? Karena beberapa niche tidak terlalu efektif untuk menggunakan image, misalnya penjualan server, mesin berat-berat, dan lain-lain. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, apakah pendapat ini benar bahwa GDN lebih cocok untuk branding, search network lebih cocok untuk sales? Jika kita format-format iklannya, jawabannya iya, tapi tergantung beberapa hal. Contohnya, in market itu bisa juga cocok untuk mendorong orang untuk kembali lagi mencari hal-hal yang mereka mungkin sudah lupakan sebelumnya. Misalnya, saya lagi tertarik untuk berlibur ke Korea misalnya tadi. Terus saya lupa, oh ya, saya lupa karena pekerjaan, jadi saya lupa bahwa saya juga lagi membutuhkan liburan. Tapi untuk pada saat itu, GDN bagus untuk mengingatkan kepada pemirsa bahwa, oh ya, saya dulu pernah mencari mengenai liburan ke Korea. Jadi gunakan saja di marketing atau in market untuk membantu itu. Tapi secara general ya, search network memiliki conversion yang cukup bagus terutama untuk mendorong penjualan atau direct marketing. Kedua, apakah bergantung pada niche? Karena beberapa niche tidak terlalu efektif. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Ibu Evelyn. Iya, jadi sebenarnya saya ada klien yang jualan bahan baja berat. Iya, baja berat. Jadi mereka memang fokusnya di search karena kan mau langsung conversion. Jadi mereka fokusnya di search di Indonesia. Tapi mereka mau branding di luar negara. Jadi untuk branding mereka memang menggunakan GDN di Malaysia, di Thailand. Jadi bisa juga untuk niche kayak begini, tapi lebih ke branding. Ya, tapi sekali lagi lebih karena branding dan tergantung dari sektor yang ada. Sekali lagi ada beberapa klien yang mungkin menginginkan untuk go international atau untuk ekspor ke regionnya ASEAN buat diekspor. Mungkin mereka bisa menggunakan GDN untuk paling nggak melihat apakah ada ketertarikan untuk membeli dari mereka. Jadi ada sekali lagi untuk branding memang benar dan search itu cocok untuk sales atau direct performance. Jadi itu Bapak Arif. Oke, pertanyaan selanjutnya ini oleh Pak Teguh Priyambodo. Berapa CPC atau CPM yang direkomendasikan untuk display network campaign? Sekali lagi kita tidak bisa memberikan spesifiknya karena tergantung dari sektor-sektor yang ada. Tapi untuk pertama ada dua cara. Pertama Anda bisa mencarinya dari tools display planner untuk mendapatkan semacam estimasi berapa CPM atau CPC yang diinginkan. Kedua Anda bisa coba telepon ke tim Google AdWords dan kita bisa membantu Anda lebih lanjut untuk mungkin memberikan berdiskusi dengan Anda terkait dengan tujuan dan juga anggaran dan juga beberapa variabel lainnya untuk menentukan berapa CPC atau CPM yang perlu digunakan untuk memulai. Sekali lagi akan selalu berubah tapi. Oke, banyak yang bilang salam kenal, jadi salam kenal juga. Lalu ini oleh Pak Indra Kusuma. Saat menentukan targeting display network pada bagian exclusion atau negative targeting, sebaiknya pemilihan tipe mana agar kampanye lebih optimal? Oke, sebenarnya tidak ada yang cukup spesifik, tapi biasanya kita akan melihat jika ada penempatan-penempatan yang mungkin terlalu kurang relevan, kita akan mulai dengan placement dulu untuk beberapa exclusion yang seperti exclusion untuk error pages atau halaman-halaman yang di luar dari atau konten yang sensitif. Yang sensitif. Ya, topik juga bisa. Jadi seperti topik-topik yang seperti tragedi atau misalnya topik-topik sedih atau misalnya topik-topik yang terlalu bombastis bisa juga dihindari. Jadi placement dan topik biasanya adalah beberapa penargetan yang kita akan mulai dulu. Jadi kayak low hanging fruits dalam bahasa Inggrisnya. Yang cukup mudah untuk didapatkan, dikecualikan sehingga bisa cukup optimal gitu sudah. Ya, lalu kalau display campaign ini sudah jalan mungkin 1-2 minggu kan ada placement reportnya. Jadi dari sana kalau ada placement yang kliknya banyak tapi conversionnya sedikit, mungkin yang kayak gitu juga bisa di-exclude. Benar. Ya. Dan pertanyaan bagus Pak Indra. Jadi kayak sudah se-expert tim Google-nya sendiri. Jadi pertanyaan bagus. Mohon maaf Pak Arif.
Pak Arif, ARIFF. Mohon maaf Pak Arif, tadi minta dikoreksi Oh, namanya. sorry. Mohon maaf. Lalu Pak Mukhtaruddin bertanya lagi, tadi kan disarankan untuk targeting sebaiknya dibedakan campaign-nya. Nah, bagaimana pendapatnya jika campaign-nya satu, terus untuk targetnya dibedakan berdasarkan ad group saja? Bisa juga kayaknya. Iya, itu bisa juga. Biasanya best practice sih kita bedain campaign. Jadi nanti kalau satu campaign performanya kurang bagus, kita bisa langsung pause campaign itu dan tidak efek campaign yang lain. Ya. Tapi kalau ad group juga bisa. Bisa juga bisa, Iya. cuman mungkin keuntungannya juga karena campaign kan bisa mengatur budgetnya Iya, atau anggarannya betul, sendiri. Dan tiap targeting kan ada semacam potential reach dan juga targetnya yang berbeda. Misalnya remarketing, saya tahu pasti bahwa ini orang-orang yang sedikit lebih cenderung untuk berkonversi. Makanya saya mungkin mau mengalokasikan sedikit budget lebih tinggi untuk sana, dan juga untuk yang lainnya targeting lainnya bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi nggak ada clear yes atau tidak ya atau tidak, tapi bisa juga cuman kampanye bisa membantu Anda untuk paling nggak mengalokasikan budgetnya atau anggarannya secukupnya. Selain itu kan membuat kampanye baru dengan anggaran yang berbeda cukup gampang, tinggal di copy saja campaign yang lama lalu boom sudah ada. Iya. Jadi bisa nggak ada clear yes atau mungkin kampanye mempunyai advantage untuk bisa mengatur anggarannya. Oke. Ya, kelihatannya itu saja untuk hari ini. Jadi sekali lagi untuk bagi pemirsa yang ingin mendapatkan deck hari ini, tinggal di email saja atau tinggalkan feedbacknya ke short link tersebut. Lalu juga quiz untuk pemirsa yang ingin mendapatkan swag atau semacam hadiah-hadiah dari Google. Dan mungkin untuk sekarang kita akan menutup acara ini hari ini, dan terima kasih banyak untuk pemirsa-pemirsa yang sudah stay tune dan juga sudah menonton channel sekarang. Dan seperti janji kami, semoga ini membantu Anda. Dan sekarang kemungkinan besar kebanyakan dari pemirsa sudah cukup advance di Google Display Network dan secanggihnya, jadi nggak perlu bantuannya tim Google mungkin bahkan. Tapi semoga itu membantu. Dan akhir kata, saya Yoshiaki, saya Evelyn, mengundurkan diri untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi di Hangout on Air bulan depan. terima kasih. Terima kasih.